Halo, balik lagi sama Bang Caca. Nah, kali ini gua mau ngebenerin ini aja. Ngebenerin video live gitu. Waktu kemarin gua live ada live soal assassin gua ini. Cuman ternyata kayaknya suaranya nggak ada. Jadi gua kontenin aja gimana gua bikin assassin equip putih buat F2P free to player ya. Jadi pertama-tama singkatnya statnya apa sih kalau yang dinaikin? Kalau gua di sini gua naikin statnya itu full STR di sini. Nah, ini full STR 74 ya, STR nya gua di level 50 gitu. Nanti kalau udah mentok stat poinnya sih mentok kok nggak salah harusnya 80 ya, ngikutin caps level. Jadi setelah start poinnya gua mentok, gue masukin kemana, nanti gue mau coba antara agi atau luck, tapi sih kayaknya mau masukinnya ke luck gitu ya. Terus pokoknya full STR aja. Kenapa? Karena kan nanti ketutup sama equip, kita langsung ke equip nih, ketutup sama equip gua. Di sini equip kita udah ada ASPD, jadi nggak perlu lagi naikin agi, karena satu agi itu kalau nggak salah 2 ASPD percuma jadinya kan. Ini aja dari senjata udah 187, supaya dapat segini mesti agi 90 berarti kan gitu. Jadi udah dapat dari sini ASPD dasar ada, dari upgrade ada, dari refine ada ya kan. Terus nanti misalnya dari card bisa card, kalau di sini gue dapetnya card boleh gacha ya, jadi isi yang sedapatnya aja gitu cardnya. Terus equipnya ini equip level 40. Kalau untuk tipe ini ya DPS, menurut gua mau hunter, mau assassin, mau knight yang two handed sword yang DPS, makanya SPD. Terus equipnya 40 buat ngambil set Touch of the Sea. Ini kepake buat MVP-an, buat lawan monster juga kepake gitu. Efeknya apa? Kalau gue 8 piece di sini. 8 piece itu ketika darah monster 50, gue dapet bonus damage lagi 20% gitu. Kalau 6 berapa beda? Kalau 6 itu 15% doang, ditambah 3,5% kali level ascent. Sebenarnya sih kalau gue hitung kayaknya nanti mungkin bisa lebih tinggi yang 6 piece gitu, karena kalau level ascent ini mungkin ascennya nggak tahu ya, level ascent itu dari level apa ya, apa semua ini di ascent semua equip. Kalau semua equip di ascent itu kan ibaratnya perhitungannya repot juga gitu lah. Pokoknya antara semua equip dihitung ascentnya berapa, nah nanti itu dapat damage nya berapa. Misalnya ascent equipnya rata-rata 2, berarti mungkin 3,75 dikali 2 ditambah 15%, otomatis kan lebih dari 20% kan damage nya kan. Nah itu yang menurut gue, mungkin kalau ascennya udah gede nanti nggak usah pakai 8 piece, pakainya 6 piece aja gitu. Cuman HP musuhnya mesti di bawah 40%, itu menurut gue ya perhitungannya. Jadi kalau level ascennya 4, rata-rata semua udah 4 nih, dari armor senjata udah 4. Nanti pas dilihat 4 kali 375 kan berapa tuh? 4 kali 375 kurang lebih 14%. 14% tambah 15%, 29% damage-nya gede kan. Nah itulah intinya gitu. Intinya yang DPS sih sekarang gue pakai equip putih level 40. Cuman kalau priest nanti dibahas di konten lain. Priest gue akan bahasnya. Gue ada cara priest soalnya. Di sini gue ada equipnya ini putih. Nah harusnya sih kalau bisa udah upgrade-nya level 60 kayak gitu. Aksesoris kalau bisa upgrade udah level 15. Armor bisa nanti nyusul buat level segini. Buat standarnya free to play ya, biasanya yang harus mining, terus fishing sama gardening sih bisa nanti, mungkin bisa ke fishing sama mining dulu, karena kan buat upgrade sama refine tuh fishing sama mining. Kalau gardening lebih ke enchantment nanti kita bahas di ini lain, karena enchantment tiap kota beda-beda dan bunganya beda-beda
gitu. Terus equip udah ya, ini yang penting ini nanti kalau bisa sih equipnya nih kayak gue nih belum rata ya, plus 4 rata, sama ininya kalau bisa senjata 60, tadi aksesoris 15 gitu kan, nanti armor kalau bisa 30 supaya dapet ininya awakeningnya, nanti biar kebuka semua awakeningnya gitu. Itu equipnya nih. Buat kartnya kalian bisa inilah, kartnya bisa sambil farming sambil grinding, siapa tahu dapat kart biru kan, dapat kart golem yang harganya udah 600k sekarang, 600k kristal, gila. Bisa di golem atau di magnol yang dapetin crit ya. Itu paling di situ aja kalau mau nyari buat dapetinnya, menurut gue nyari damage dulu lah, SPD atau crit dulu, golem atau magnol kayak gitu-gitu. Kalau mau nyari darah ya nanti aja dulu lah, kan hode bisa, nanti itu bisa nyusul. Terus saran gue buat dapetin kartu lagi, gacha dari koin COC kalian yang dikumpulin itu, koin gacanya yang kartu kumpulin aja ini. Nanti gacanya sih menurut gue lebih baik kartu putih, karena kan kartu putih cuma 35 koin, sedangkan kartu biru 150 poin, butuh 2 minggu kalian ngumpulin kartu biru, gacha kartu biru. Kalau kartu putih kan ibaratnya kalian seminggu udah dapet 2 kartu, begitu digacha dapet kartu yang pas bisa dipakai, kalau enggak ya bisa dimasukin di ini apa namanya, di awakening card lagi, bisa di deposit kartunya kayak gitu. Habis itu terus jangan sampai kalian ngelakuin COC yang buat dapetin koin gacha equip. Menurut gua sayang banget kalau kalian ngelakuin COC dapet ini, mending yang kartu. Kenapa? Karena koin COC yang untuk gacha equip kalian bisa dapet dari instance. Ini gua habis instance nih, Drake Heart ini dapat segini nih, lumayan banget. Sambil ya ngetip ini aja apa namanya, ngetes ambil equip dari teman satu party, siapa tahu dikasih kan, lumayan. Nah ini gue hoki nih, lagi dapet equipnya banyak banget, senjata lagi yang banyak. Kalau senjata kan kalau dismantle lumayan ini, 10 apa 20 koin gitu nggak salah kan. Nah itulah intinya, kalian nggak selain ini buat ngakalinnya, ini koin buat dapetin kartu gitu aja. Equip udah. Oh iya, kenapa equipnya kan ada pilihan nih, ada yang kalau gue lihat ada yang main pakai ASPD talisman level 25, itu boleh aja kalian pakai itu, tapi gue lebih prepare ambil yang ini buat selain ngelengkapin set, nambahin physical attack sama assassin. Kan ada buff yang nambahin ASPD, memang nggak lama, cuma 6 detik kalau nggak salah. Shadow Blade ya kan, nambahin ASPD 2 kali lipat. Contoh SPD sekarang polos 500, begitu di buff kan jadi 1000, lumayan. Nah ini nanti kita lanjut kasih tahu skillnya. Gua ambil ini gitu, nanti kalau udah upgrade 15 rata, refine plus 4, ini udah damage nya bisa 3000-an, physical attack nya udah bisa 3000-an nih, lumayan lah. Buat free to player tuh buat ini udah lumayan banget. Habis itu kita lanjut ke skill. Oke. Dari skill, kenapa gue ini yang muncul di layar gue cuman 3, ini dia. Gue skillnya ngambilnya cuman begini doang nih. Di Thief gue cuma ambil improve dodge. Terus ini udah pastilah sama saatnya lagi mukul-mukul, kalau kebetulan miss kan lumayan nambahin attack-nya 10%. Terus gua ambil enchant poison. Enchant poison kan buat bantu kita ngasih damage ke musuh. Gua ambil level 10. Lagi ini kan bisa stack sampai 5 selama berjalan, itu dia akan kan satu stack 5 detik ya kena damage-nya ya. Nanti begitu naik stack reset lagi 5 lagi, malah bisa sampai terus-terusan kan, keracunan terus musuhnya, intinya itu. Di itu terus sama Venom Knife ini cuman gua buat syarat aja biar dapetin enhance enchant poison buat nambahin damage nya lagi kan.
level 10 nambahin lagi 20%. Terus sama diperpanjang lagi 5 detik, jadi hitungannya satu stack 10 detik durasi poisonnya. Satu stack kena 10 detik, 10 detik kali yang ini tadi kena damage sini mana ya. Nah, musuh akan menerima 20% physical attack per detik. Jadi kan di sini cuma efek damage-nya bisa di stack 5 kali dan berlangsung selama terkena berlangsung selama 7 detik tuh. 7 kali 20 udah berapa persen, terus ditambah lagi 5 ya kan, udah itu. Ini itu buat lawan monster enak banget. Habis itu yang paling penting lagi, kita ke bawah dulu, ini naikin ini dulu, Qatar Mastery dulu. Naikin ini dulu buat naikin 100% damage Qatar kita gitu. Habis itu gua naikin ini ke Sonic Blow. Dari Sonic Blow kan memang sih gue lebih DPS terus. Nanti sih kalau udah kenceng sama ini Sonic Blow-nya nggak gua set auto, seperlunya aja, karena lebih mending mukul terus aja. Kalau udah kencang itu, kalau udah ASPD-nya di atas 500% ya kayaknya, masalah ASPD-nya di atas 500% sampai 700% tuh udah kencang banget, nggak perlu Sonic Blow. Tapi kalau mau pakai nggak apa-apa sih. Kalau ini perlu pakai Sonic Blow karena damage-nya lumayan, apalagi ditambah ini udah tambah 10 level 10 kan, nambahnya 50% damage. Sonic Blow-nya nambah 50%, bayangin. Habis itu naikin Shadow Blade. Boleh dari Sonic Blow ke Shadow Blade, atau mau naikin apa dulu terserah sekalian sih, karena naik job levelnya cepet lah hitungannya, karena job level skill point dari Thief itu cuman kepakan naik job level 50, otomatis skill point kita ada 50 ya, 50 apa 49 ya, nggak ngehibah pas Thief. Jadi di Thief itu cuman kalian pakai ini 10 10 5 25, berarti masih ada 25 poin lagi. Pas kalian assassin level job level 1, otomatis kalian langsung naikin aja. Enhance poison menurut gue belakangan aja naikinnya. Gua sih langsung 25 poin itu gue masukin ke Qatar, masukin ke Sonic Blow 10, udah 20 tuh. Nah, 5-nya bebas, kalian mau masukin Shadow Blade dulu Super Sonic Blow, itu sih nggak masalah. Kalau gue sih langsung ke Shadow Blade dulu. Shadow Blade kelar, naikin Super Sonic Blow, habis ini baru ke Enhance gitu kalau gue ya. Nah, kalau kalian bebas sih, terserah. Nah, dari alasan gue ngambil ini semua, kenapa nggak ambil roll away, kenapa nggak ngambil hiding emang nambah damage ya kalau nggak salah. Ini kalau level 1 aja belum diisi 6% selama 3 detik untuk monster yang di mark yang begitu kita muncul tak langsung dipukul pas dari hiding itu kan. Iya sih, cuma kan ini kan ada cooldown gitu ya, juga ada ini, cuma gimana ya, mungkin namanya lagi grinding AFK di auto kan cooldownnya, hidingnya kadang lagi pas di pertengahan mukul takutnya, bukan pas lagi nyari monster. Jadi kayak ngeinterupsi ini kita DPS kita, lagi DPS kan, apalagi kalau lagi DPS terus lagi baru ngaktifin Shadow Blade kita baru aktif kan, lagi mukul Shadow Blade bisa langsung mukul lagi, tapi kena hiding Shadow Blade kita ini kebuang-buang waktunya. Mungkin nge-cast hiding cuman kayak 1 detik lah, tapi kan buat mukul lagi, buat muncul lagi ya kan, ngurangin lah intinya, nggak usah pakai hiding kecuali buat PvP. Intinya kalau gue prefer begini, buat farming, buat grinding ini aja, hidingnya nggak usah. Ngapain ngumpet dari monster ya atau lagi pas MVP-an, memang MVP dari banyak, lagi mukul di pertengahan Shadow Blade nyala, hiding gitu, atau hiding dulu lah kayak gitulah. Nggak usah, karena lawan MVP mau ngapain ngumpet-ngumpet, ketahuan juga. Udah sih paling gini doang gua skillnya, simple.
Nah nanti kan ini gue udah mentok semua nih di level 50, di job level 25 skill ini. Sisanya gue bisa masukin ke ini apa namanya, Grimtooth, bisa ke situ karena ini kan lumayan ngebantu apa namanya, ngestunin musuh. Nah ini kayak ngestunin monster, atau lagi monster kita tinggal apa, darahnya tinggal sedikit ketarik sama orang lain ke Grimtooth kan, kena kayak gitu, paling kayak gitu aja. Atau boleh juga ke Venom Dart. Venom Dart ini kan dari jauh monster udah kita lemparin dart poison, tak udah kena poison, udah kena, ibaratnya udah kena first hit kayak gitu, paling kayak gitu dari Grimtooth ini. Cuma memang kan langsung ke sini doang nih, ini nggak apa namanya, enchant hiding kan nggak perlu apa namanya, nggak perlu naikin hiding yang di atas karena cuma begini doang nih, nggak ada tanda panahnya. Harusnya bisa, cuma belum coba gue. Kalaupun apa namanya nggak ada lagi yang mau dinaikin, disimpan aja skill pointnya buat nanti pas jadi Assassin Cross gitu, buat langsung naikin advance Latar Mastery gitu. Skill udah ya tuh, jadi ini udah. Terus apa namanya, kita mau lihat damage-nya dari set ini gua Touch of the Sea ya kan. Kalau gua mukul ini ini gua legacy gua, ping gua nih tinggi, lagi tinggi. Kenapa ya, habis hujan sih tadi. Bentar ya, coba gua pakai ini sih, sebentar, gangguan teknis. A few moments later. Oke, setelah ngefix ini dari gangguan teknis, udah kita tes damage hari ini ya. Gue coba yang darahnya di atas 50%. Gue udah pakai enhance poison. Nah, emang lambat ya, masih lambat kayak gini kan kalau ngambil physical attack, cuman kan lumayan lah. Crit gue cuman keluar dua kali 3112 dari critnya. Damage putihnya itu 1500. Oke, tuh lihat damage dari poisonnya 3100, gede kan. Nah, attack gue 2950 di sini, ya kan. Gua record dulu. Nah, sekarang kita pindah ke yang di bawah 50. Tadi 3112 ya crit gua. Sekarang berapa nih? 3732. Selisihnya hampir 600. Kita sampai stack 5 dulu coba. Tuh, damage putih gue 1800, 1700. Kanan 1800, kiri 1700, kanan kiri. Jadi damage-nya itu hitungannya gua ini sekali hit itu 3500 ya. Jadi critnya itu hitungnya critnya 2 kali itu sebenarnya 1 kali pukulan kiri kanan. Jadi hitungannya damage gua sekali keluar crit kurang lebih 7400. Nah gitu hitungnya kalau assassin gitu. Jadi kalau misalnya kalau hunter kalau misalnya cara gua ini hunter, berarti gua sekali pukul itu 1877 ditambah 1705, 3500. Jadi sekali tembak damage putih gua 3500 hitungannya. Berarti damage critical gua 7400 gitu. Damage critical gua. Ini yang di bawah 50%. Kita pindah lagi, ini yang di atas 50% darahnya. 1567 dikali 2 tuh 1567, 1566, intinya 3000. damage gue 3000 ya kan. Sekali serang 3000. Nah critnya itu 6200 gitu. Nah sekarang kita tes
pakai shadow blade. Tuh, lebih kenceng. Di sini kelihatan langsung. Udah hilang ya shadow blade-nya. SPD gue 507. Kita pasang lagi shadow blade-nya nanti. Sebentar. Gue tinggal kurang crit-nya, dinaikin lagi. Ya kan? Pakai magnolia card, pakai scale worker. Nah, shadow blade gue nih, gue pakai berapa deh? SPD gue 1014, tadi 507, ya kan? Bener. Sekarang kita tes ini apa namanya, Sonic Blow. 32k di darah yang di atas 50. Sekarang di sini kita tunggu lagi. Karena nggak ada hastenya jadi lama. Jadi dia tuh cooldownnya 24 detik. Jadi kalau ada hastenya, kalau main haste juga cooldown gue bisa gue minusin sampai 24 detik. Fix cooldown 4 detik, jadi 4 detik doang cooldown gua. Oke, udah ya, kita tes. Tadi 32k, ini 39k, coba beda 7000 damage-nya. Gimana? Bagus kan set ini? Iya. Buat biru sih ada yang oke buat kalau grinding. Sebentar. Set putih itu per set beda, jadi set 40 apa, set 50 apa itu beda. Sedangkan kalau set biru itu, equip biru, kita cek equip biru ya. Contoh langsung senjata aja dulu, senjata yang biru. Nah ini yang putih dulu deh, kasih tahu. Putih 25 itu efeknya gold spike. Gold spike itu kalau mentok itu ngerefleks. Ini bagus buat yang apa namanya, free to play atau pemain equip putih yang main priest. Jadi priest kalian tuh kalau mau ini aja apa namanya, setnya set 25 kalau mau main putih. Nggak apa-apa, kelihatannya kok level kecil 25 nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan bisa di ascennya sampai level 5 kalau nggak salah, kalau level 25 ya. Kalau level 40 itu cuma sampai 4 kali level, sampai tier 4 kalau nggak salah, nanti dicek lagi. Ini tuh efeknya lo lihat 10% kali 5%, ditambah 5%, sorry. Anggaplah level ascent 0. Jadi 25 cuman 10%. 10% ngerefleks magic. Jadi magic kalian kalau priest magic. Buat kalau buat wizard belum tahu deh ini cocok apa enggak. Bagus juga sih. Nah, kalau ini 40 kan tadi touch of sea. Kalau 50-nya ini Krishna Ancient Fear. Ancient Fear itu apa sih? Ini lebih kayak ngasih efek poison kepada target. Itu berlaku 5 orang. Jadi ini lebih cocok kayak buat PvP. Buat PvP ini bagus. Set 50 putih buat free to play yang mau main putih. Ini bagus. Jadi kalau ini kan nggak bisa ke mini sama bos, nggak kena. Jadi nih radius 4 meter orang udah bisa kena poison dari kalian. Jadi ini bagus buat PvP nih Krishna gitu. Kalau yang ini setnya nil power kalau nggak salah. Ini apa ya? Oh ini nggak lightning bolt, ini nggak cocok. Nah ini cocok buat ini, berarti nih set putih cocok buat wizard gitu. Jadi kalau wizard kalian pakai jadi wizard diserang, ada yang ngetes damage. Jadi yang ngetes damage lagi nyerang kali wizard kalian pakai set ini otomatis bisa nge-cast lightning bolt. Ada kesempatan buat lightning bolt gitu. Nah langsung ke efek yang biru. Jadi yang biru mana ya? Nah ini dia. Biru ini dia walaupun namanya beda-beda, 30 ini adventure, 40 itu veteran, tapi efeknya sama. Kita cek dulu kalau dia efek perbedaannya per piece. Jadi kalau 3 piece apa, 6 piece apa, 8 piece apa. Jadi kalau untuk MVP-an cocok kalian pakai set biru itu 8 piece.
buat MVP nih bonus 5% damage kepada minion dan boss. Jadi kalau mau lawan buat bikin karakter MVP kalian mesti pakai set, tapi mau pakai equip biru kalian harus setnya 8 dan harus selalu di upgrade jadi naik level terus setiap level. Misalnya kayak gue udah level 50, kalau bisa harus satu set birunya 50, set birunya 50, level 50 semua supaya dapat efek 8 ini. Sedangkan kalau yang 6 ini buat apa namanya ya, ini buat kayak ngasih damage nih. Setiap 20% HP yang hilang akan menyebabkan 25% netral damage adaptif pada semua musuh dalam jarak 4 meter. Jadi ini akan kalau kayak main Dota Radiance, jadi dia ngeluarin damage kayaknya gitu, kayak ngeluarin damage. Jadi setiap lu kehilangan darah, anggap darah lu 20% hilang, nah itu langsung menyebabkan 25% damage netral setiap 20%. Jadi kalau lu hilang 40, otomatis damage-nya 50% gitu. Terus damage musuh juga berkurang 10%. Nah ini efek ini beda-beda tiap level equip ya. Ini level, contoh ini yang mana? Ini level 30 di sini. Nah menariknya gue belum lupa nyerain kasih tahu buat grinding ya. Kalau buat grinding kalian pakai equip biru cukup 3 piece. Kenapa? Karena buat dapetin ferocity. Setiap unit yang terbunuh, monster, momon atau orang lagi PvP, damage kalian tuh akan dapat final damage bonus. Ini bagus banget. Final damage bonus 1%, bertahan 30 detik, lama loh. Ini akan stuck sampai 5 gitu. Jadi kalian bisa bunuh momon di bawah 30 detik. Bunuh momon pertama, otomatis kalian akan aktif ini 1%. Momon keduanya kalian bunuhnya 32 detik, hanya aktif akan 1% lagi, tetap di stuck 1. Jadi kalau bisa bunuh momon, udah bisa bunuh momon di bawah 30 detik supaya bisa sampai stuck 5 terus gitu. Ini kan Misty equip biru, dia perbedaan yang putih yang tadi gue jelasin. Kalau putih perbedaan setnya per set level, kalau biru perbedaannya per piece gitu, per piece, dan setiap level dia akan menaik persentasenya. Contoh ini level 30, 1% ya ferocity-nya. Buat MVP 5%. Kita yang lihat 40. Yang 40 veteran. Nah ini dia. Sama kan, ferocity level 2, Revenger, Giant Killer udah kelihatan. Revenger balas dendam maksudnya. Dari itu. Ferocity ini 1,5%, tadi 1%. Kayak gitulah. Ini naiknya 30%, tadi 25. Yang ini naiknya jadi Giant Killer jadi 10% gitu guys ya. Jadi gitu, gue bisa jelasin yang kayak gitu. Nah jadi kayak gitu. Terus di level lain juga gitu. Kalau nggak salah ini sampai kita lihat equip biru yang level ini Imperial ya, level 60 itu berapa Giant Killernya? 20% tuh. Nah udah, equip biru itu sampai level 60 ya. Level 70 itu kalau nggak salah dari gacha kayaknya, atau mungkin belum tahu juga deh. Ini cuma sampai 60 ternyata equip biru itu. Bentar, mana tadi? Nah ini dia. Di sini mantep ya, level 60 pakai equip biru nih. Kalau 3 itu 2,5 piece itu dapat efeknya 2,5% ya kan. Intinya itu cuma naik damage itu. Jadi tinggal dari pilihan kalian mau main tip equip putih apa mau equip yang biru gitu. Tinggal dari situ aja. Kalau gua sih belum kepikiran biru, paling nanti lihat dari ini dulu sambil ngumpulin, karena menurut gua paling kita mainnya buat Evan dulu, buat kenalin gamenya ya kan. Sebenarnya equip biru ini bagus banget
tinggal pilihannya kalian gitu. Kalau cuma buat grinding kan sebenarnya pakai putih tadi yang 40 bisa gitu. Cuma kalau buat MVP sebenarnya lebih bagus equip biru, tapi full harus satu set gitu. Cuman yang dilihat-lihat itu aksesorisnya biru itu kurang bagus isinya gitu. Udah itu sih, balik lagi lah ke kalian ya guys, karena gue cuman mau infoin ini aja, equip putih gua, dan buat kalian tinggal naikin aja nih. Kayak gua mau dibikin dulu, kita mau bikin dulu, lihat gimana rasain rata plus 4 refine nya. Ini masih belang, upgrade nya juga gue belum 60 malahan, jadi belum kebuka kayaknya ininya gua, apa namanya, awakening upgrade nya tuh belum kebuka, sayang banget. Nanti gue tinggal naik, ini kan butuh 2 equipment, padahal tinggal naikin weapon ke 60 aja udah kebuka gitu. Jadi tinggal pilihan dari kalian mau equip putih atau equip biru. Kalau ada pertanyaan atau apa, misalnya masih kurang jelas, bisa tulis lagi di kolom komentar apa, atau mau apa namanya, build equip priest bang gimana. Nah itu gua kebetulan ada priest, cuman priest gua equip biru, nanti gua mau share juga. Pas gue lihat yang equip putih sebenarnya lebih enak naikin equip putih sih, gitu aja sih buat free to play, karena membuat equip biru lumayan berat naikinnya. Oke, itu dulu guys video kali ini. Buat kalian yang tadi gue bilang mau nanya-nanya, tulis di kolom komentar, bantu like-nya, yang udah suka tinggal diklik tombol like-nya, bantu juga di share ke teman-teman yang lagi mau build assassin, dan jangan lupa buat di subscribe supaya kalian bisa tahu video gua udah upload video selanjutnya kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya udah nonton video Bang Caca. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.